Syabab, ada seorang perempuan dari Uganda yang dari segi fisik dia itu cantik. Dia itu dari keluarga yang sangat miskin, tetapi dia sambil buat konten di sosmed. Kontennya adalah joget-joget. Tiba-tiba teman-teman ada yang DM dia dan dia dapat tawaran yang menggiurkan. Dia ditawari untuk bekerja sebagai model di salah satu negara Arab, yaitu Uni Arab Emirates, tepatnya di Dubai. Maka teman-teman, dia langsung ambil tawarannya, dia langsung berangkat ke Dubai, tetapi beberapa bulan kemudian ada kabar bahwa dia bundir. Dia membunuh dirinya teman-teman. Ternyata teman-teman, dia diajak kerja di Dubai bukan sebagai model, tetapi sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Karena faktanya, perbudakan masih ada di beberapa negara di muka bumi ini, walaupun kemasannya sedikit berbeda dengan dulu. Teman-teman, dia datang ke Dubai dan dia bertemu dengan bosnya. Ternyata bosnya itu bukan bos biasa. Ternyata dia adalah penyalur perempuan untuk orang-orang kaya di Dubai sebagai pemuas hawa nafsunya. Kalau sebagai penyalur perempuan, maka itu bisa dikatakan prostitusi, teman-teman. Tetapi ini berbeda dengan prostitusi. Prostitusi itu pasti buruk, tapi ini berbeda. Perempuan-perempuan tersebut tidak diberikan uang sama sekali, tidak menerima uang sedikit pun, teman-teman. Ini sudah masuk kategori perbudakan. Teman-teman, bahasa Arab adalah alat yang bisa membantu kita untuk mendalami agama Islam dan lebih khusyuk dalam ibadah kita. Makanya kalau antum masih pemula dan mau belajar bahasa Arab, ana sangat merekomendasikan Syabab Belajar Academy. Semua hal ini teman-teman terbongkar oleh laporan yang dibuat atau film dokumentasi yang dibuat oleh BBC. Ketika ada jurnalis BBC yang luar biasa berani, sempat masuk ke tempat bos tersebut dan pura-pura sebagai orang kaya yang ingin perempuan. Jujur teman-teman, ana sedikit malu menyampaikan apa yang saya akan sampaikan sekarang dan apa yang dibahas oleh jurnalis ini, maka teman-teman kalau ada anak kecil, tolong jangan tonton bagian ini dulu. Ternyata teman-teman, penyalur tersebut, bos tersebut, menyalurkan perempuan-perempuan bukan hanya untuk prostitusi biasa yang ada di hampir semua negara di dunia, tetapi khusus orang-orang yang punya keinginan menyimpang dalam hubungan tersebut. Khususnya keinginan yang mengandung unsur keras, unsur menghina, unsur merendahkan, seperti buang air kecil dan air besar di muka, atau bahkan memaksa perempuan tersebut untuk makan kotoran dia, air besar dan air kecil sambil telanjang. Ana sangat mohon maaf teman-teman menyampaikan hal yang seperti ini. Masalahnya teman-teman, ketika penyalur tersebut bertemu dengan jurnalis, dia kan nggak tahu kalau dia jurnalis. Jurnalis itu sambil merekam diam-diam. Penyalurnya tidak takut sama sekali. Yani tidak ada suasana rahasia dalam bicara atau bicara pakai kode misalnya. Enggak, dia bicara to the point sekali. Bahkan dia berani menunjukkan KTP-nya sendiri kepada jurnalis. Seperti rasanya dia nggak takut ditangkap. Dia kayak mulai terang-terangan. Dan dia menyampaikan kepada jurnalis bahwa dia punya 25 perempuan. Modus dia mendatangkan perempuan tersebut ke Dubai adalah modus lowongan pekerjaan, teman-teman. Dia memanfaatkan kondisi ekonomi perempuan tersebut yang sangat susah. Kemudian dihubungi melalui sosmed dan ditawari pekerjaan. Ada yang ditawari cleaning service, ada yang ditawari model, ada yang ditawari reception, tergantung kondisi dan penampilan perempuannya. Ketika perempuannya datang, benar-benar diculik teman-teman. Tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang uang, tidak boleh keluar dari kamar. Satu kamar kecil isinya 13 perempuan, tidak boleh kemana-mana kecuali ke rumah orang kaya untuk melakukan pekerjaannya sebagai budak atau hamba sahaya. Tidak boleh ke tempat lain. Masalahnya teman-teman, ada beberapa perempuan yang ketika keluar ke rumah orang kaya dapat tugas, mereka malah pergi ke polisi untuk melaporkan. Tahu apa jawaban polisi teman-teman? Jawabannya, kalian orang Afrika itu banyak masalahnya. Kami tidak akan ikut campur masalah kalian. Kemudian dia dikembalikan ke penyalur teman-teman. Sampai beberapa dari mereka memutuskan untuk bundir teman-teman karena tidak ada jalan keluarnya. Dan perempuan Uganda yang kita bahas di awal kajian hari ini teman-teman, salah satu dari keluarganya
datang ke Dubai untuk melihat perkembangan kasus saudaranya. Ketika dia pergi ke polisi untuk bertanya tentang rekaman CCTV dan lain-lain, dia dikatakan, ini bukan urusan kamu, ini Dubai bukan Onganda. Jangan bertanya lagi tentang CCTV. Bahkan teman-teman, keluarganya itu berhasil bertemu dengan penyalurnya teman-teman. Apa kata penyalurnya? Teman-teman akan kaget. Ketika penyalurnya diancam oleh keluarga perempuan, aku akan bawa kamu ke polisi, maka penyalurnya menjawab, kata dia, silahkan ke polisi, silahkan ke menteri, silahkan ke presiden, tidak ada yang mampu hentikan saya, Dubai ini milik saya. Ya syabab, sudah tahu kenapa Islam mewajibkan perempuan yang pergi keluar kota itu ditemani oleh mahramnya sendiri atau ditemani oleh rombongan yang soleh-solehah? Sudah tahu bagaimana Islam memuliakan wanita? Sudah tahu kenapa Islam itu hanya membuka satu pintu hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu pintu pernikahan. Yakni kalau ada laki-laki yang mau berhubungan dengan perempuan, itu tidak mudah, itu tidak sembarangan. Karena antum sebagai perempuan sangat mulia, sangat dimuliakan oleh Islam. Laki-laki itu harus nabung uang, laki-laki itu harus perbaiki dirinya supaya menjadi suami yang baik. Setelah itu datang ke rumah, setelah itu melamar, setelah itu orang tua antum mikir-mikir, kemudian setuju atau menolak. Kalau sudah setuju, dia harus bayar mahar, dia harus undang orang, dia harus buat akad, baru bisa berumah tangga, berdua, berhubungan. Ketika kita jauh dari agama, wanita bisa diperjualbelikan, teman-teman. Wanita bisa diperbudak dan diperlakukan sebagai hamba sahaya seperti yang terjadi di Dubai sampai detik ini. Ana punya pesan dari hati kepada semua single mother, wanita yang ada suaminya, perempuan yang belum menikah, yang bekerja keras, ana ada pesan dari hati, anggap saja pesan ini dari saudara. Bukan dari ustaz. Tolong, kalau perlu, jangan kerja di luar negeri sendiri. Khususnya di negara Arab. Wallahi, demi Allah teman-teman, ana tahu banyak cerita yang lebih parah dari cerita ini. Cuman ana nggak ada buktinya, nggak ada dalilnya. Makanya ana tidak ceritakan. Ana hanya menceritakan yang ada buktinya dan dalilnya. Ini ada buktinya karena kebetulan BBC sudah membuat dokumentasi tersebut. Tapi ada banyak cerita yang jauh lebih parah. Jangan kerja di luar negeri sendiri, tetap di Indonesia aja. Di sekitar antum ada teman-teman, di sekitar antum ada keluarga. Walaupun di Indonesia itu makannya nasi kecap, tidak apa-apa. Itu lebih baik dari kerja di luar negeri sendiri. Kita tidak akan tercatat berdosa di sisi Allah kalau kita gagal punya rumah, kalau kita gagal punya motor, kalau kita gagal punya mobil, kalau kita gagal merenovasi rumah orang tua. Kita nggak akan tercatat sebagai berdosa. Tetapi kita akan dicatat sebagai berdosa kalau kita membinasakan diri sendiri dengan pergi ke tempat yang tidak aman sendiri. Ana tahu kondisi kadang-kadang sulit, rezeki kadang-kadang seret. Ana tidak menggurui, ana tidak mengatur, ana tidak judge, ana hanya menasihati. Nasihat ini boleh diambil, boleh ditinggalkan. Syabab, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. شكرا. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك